Bapak Ibu dosen, saudara-saudara mahasiswa, dan rekan-rekan yang sedang menghadapi masalah linear programming. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung linear programming ya, yaitu kasus untuk memanfaatkan bahan yang ada agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sebetulnya bisa juga ya dengan kondisi untuk meminimalkan biaya. Tapi salah satunya kita di sini akan menggunakan contoh yang memaksimalkan. Studi kasusnya bagaimana? Kita Laba. akan membuat 3 jenis produk, yaitu produk 1, produk 2, dan produk 3 dalam contoh ini. Dan masing-masing produk itu bisa mendatangkan laba masing-masing sebesar Rp500, Rp400, dan Rp250. Nah, ini bisa juga soalnya diperpanjang ya, misalnya harga jualnya berapa, cost-nya berapa, sehingga labanya segini. Tapi di dalam contoh ini kita langsung mengetahui labanya adalah sekian. Kemudian untuk membuat produk 1, kita menggunakan bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Masing-masing sebanyak 2 unit, 3 unit, dan 1 unit. Demikian juga untuk membuat produk 2, kita perlukan bahan 1, 3 unit, bahan 2, 2 unit, bahan 3, 1 unit. Sedangkan produk 3 hanya memerlukan bahan 1 dan bahan 3. Bahan 2 tidak diperlukan sehingga isinya 0. Lalu, kita harus memproduksi berapa unit? Nah, ini belum diketahui ya. Kita bisa saja nanti akan mencari yang optimum itu berapa dengan linear programming. Ya, jadi kita belum tahu berapakah unit yang harus diproduksi untuk produk 1, produk 2, produk 3. Lalu ada batasan, yaitu bahan-bahan yang kita pakai tidak boleh melebihi yang tersedia ini. Gitu ya. Jadi maksimum segini. Lalu sebisa mungkin nanti tidak ada sisa, kan gitu ya. Sedangkan penggunaannya nanti kita tuliskan di kolom H ini. Informasi yang wajib ada di dalam pemodelan linear programming ini adalah angka-angka ini. Ya, sedangkan kolom sisa ini tidak wajib sih. Ya, ini hanya untuk informasi bagi kita saja. Dan kita ingin tahu apakah nanti ada sisa bahan atau tidak. Kalau ada sisa ya sebaiknya jangan terlalu banyak kan gitu ya. Sebelum kita melakukan analisis linear programming, maka kita harus membuat rumus dulu ya. Rumus yang pertama adalah nanti bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai ini adalah hasil perkalian dari unit yang diproduksi dengan bahan yang dipakai. Jadi untuk bahan 1 misalnya, itu merupakan jumlah dari unit yang diproduksi untuk produk 1, 2, 3 dikalikan dengan kebutuhan masing-masing produk tersebut akan bahan 1 ini. Nah, sehingga kita buat dengan perkalian ya, meskipun secara manual bisa juga, artinya secara konvensional rumusnya kan unit yang diproduksi kali bahan yang digunakan ditambah gitu ya. Ini kalau cara yang biasa, yang konvensional, Anda bisa saja menggunakan rumus perkalian seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Tetapi ada rumus yang sudah disediakan oleh Excel, lebih praktis ya, yaitu sum product. Ini tinggal kita tekan tab saja, lalu kita blok di daerah ini, koma, nanti akan kita kalikan dengan ini. Ini lebih praktis ya. Lalu kita kasih kurung tutup, enter. Demikian juga dengan baris kedua ini, Anda tulis sum product, sebelum saya selesai sudah muncul rumusnya, tinggal tekan saya tab,
tekan tab ya, lalu kita blok di sini, koma, kita blok lagi di sini, kurung tutup. Kemudian yang baris berikutnya adalah sum product, kita blok lagi, koma, kita blok lagi di sini, kurung tutup. Nah, yang digunakan nanti adalah sebanyak ini. Kemudian, laba yang kita peroleh itu berasal dari mana? Berasal dari perkalian masing-masing laba per unit ini dengan unit yang diproduksi. Dengan asumsi unit yang diproduksi semuanya terjual ya. Nah, rumusnya adalah sama dengan tadi ya, sum product, kita blok labanya, koma, lalu kita kalikan dengan unit yang diproduksi. Dalam hal ini sekali lagi sama dengan yang dijual. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah siap menggunakan analisis linear programming, yaitu dengan mengklik data, lalu solver. Kalau ini belum ada menu solver, Anda bisa mengklik file, lalu option, lalu add in ya. Lalu add in, Anda aktifkan menu solver. Nah, di sini kita klik analysis toolpath, lalu go. Nanti di situ ada solver add-in ya. Kita aktifkan solver add-in, kemudian kita klik OK. Karena saya sudah mengaktifkan, berarti saya cancel saja. Nanti akan muncul menu solver seperti di atas ini ya. Nah, sekarang saya klik solver. Akan muncul seperti ini. Ya. Nah, pertama kita isi set objektifnya. Objektifnya apa? Yaitu memaksimalkan laba. Ada di sel C11 ini. Saya klik. Kemudian objektifnya apa di sini? Max ya. Jadi untuk memaksimisasi laba kita. Kemudian by changing variable cells. Ini angka mana saja yang boleh diubah oleh Excel, yaitu ini, unit yang diproduksi ini. Ya, nanti silahkan dihitung. Kemudian kita tambah constraint, yaitu jumlah yang digunakan tidak boleh melebihi yang tersedia. Ya. Kita add, kita klik bahan yang dipakai ini, harus lebih kecil atau sama dengan, ini sudah terisi ya. Constraint-nya adalah jumlah yang tersedia ini. Ya, jadi sekali lagi jumlah yang dipakai untuk bahan satu ini jangan melebihi 1000. Karena masih ada constraint yang lain, kita add. Kita add jumlah yang dipakai untuk bahan 2 tidak boleh melebihi yang 2100 ini. Kita add lagi, jumlah yang dipakai ini tidak boleh melebihi 1500 ini. Lalu kita klik OK. Nah, sudah selesai ya. Dalam linear programming biasanya angka-angka yang ada di sini minimal 0 ya. Jadi ada syarat jumlah produk 1, produk 2, produk 3 ini masing-masing harus lebih besar sama dengan 0. Tapi di dalam Excel sudah diberi opsi, ini make unconstrained variables non-negatif. Jadi ini semua nanti dibuat non-negatif. Lalu di pilihan jenis linear programming-nya ini kita gunakan simplex linear programming. Ya, sebenarnya kita masih bisa menambahkan kendala-kendala atau constraint yang lain ya, tetapi biasanya cukup ini dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Kalau sudah, kita klik solve ya. Nah, ternyata dihasilkan bahwa produk 1 diproduksi 500, produk 2 0, produk 3 0 dengan laba maksimum 250.000. Tentu kita tidak ingin ya
menggunakan produk satu saja, walaupun secara matematis hitungannya seperti ini. Kita tetap ingin memproduksi produk 2 dan produk 3. Bagaimana caranya? Berarti kita harus menambah constraint lagi bahwa produk 2 dan produk 3 harus diproduksi juga. Ya, minimal berapa? Berarti kita menambah constraint di sini. Constraint-nya adalah produk 1 dalam hal ini D10 minimal berapa? Berarti harus kita perbesar lebih besar atau sama dengan berapa? Misalnya 20 gitu ya. Oke. Atau kita add lagi untuk E10 minimal 40. Misalnya seperti itu ya. Kemudian oke. Lalu kita solve ya. Kita solve, hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti itu. Jadi lebih kecil ya. Tadi 250.000, sekarang menjadi turun. Lalu kita bisa juga membuat constraint supaya produk 1 ini dibuat maksimal berapa? Gitu. Katakanlah maksimal kita buat 300 gitu ya. Misalnya maksimal 300. Berarti kita klik solver lagi, kemudian kita tambahkan constraint lagi, yaitu sel C10 ini maksimal ya. Maksimal adalah 300 gitu ya, misalnya 300, kita klik OK. Nah, laba kita semula 243, sekarang akan menjadi berapa kalau kita solve lagi ya dengan kondisi yang baru. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Yaitu produk 1 300, produk 2 dan produk 3 ternyata pecahan. Seandainya produk ini tidak boleh pecahan, maka kita harus menambah constraint lagi agar tidak pecahan. Ya, yaitu seperti ini. Kita klik solver lagi, kemudian kita tambahkan, ya mungkin semuanya ya, produk 1, produk 2, produk 3, yaitu kita add bahwa produk ini, produk 1, harus integer. Maka kita klik in di sini ya. Ini maksudnya integer. Kemudian kita add lagi. Di produk 2 ini harus integer juga. Add lagi. Produk 3 harus integer lagi. Kita klik OK. Kemudian kita klik solve. Maka semua sudah integer ya, walaupun dengan sedikit penurunan laba. Nah, kalau kita sudah merasa cukup dengan hasil ini, kita bisa melihat rinciannya dengan mengklik answer di sini. Kemudian akan kita klik OK. Nah, nanti ada sheet baru yaitu answer report 1. Di sini akan ditunjukkan rinciannya bahwa laba akan dicapai sebesar 229.800 ya. Dengan kriteria seperti ini, constraint-nya apa saja, lalu yang binding itu berarti bahannya habis. Bisa habis semuanya ya. Kemudian kalau not binding itu berarti masih ada sisa. Begitu kira-kira untuk hitungan linear programming dengan Excel ini. Lalu sebetulnya masih bisa kita buat lain lagi. Misalnya nanti kita bisa membuat skenario ya. Jadi setelah kita solve nanti akan menyimpan skenario seperti ini. Kemudian nanti kita bisa membuat skenario yang lain, misalnya produk 1 kalau 300 bagaimana, kalau maksimal 200 bagaimana, dan seterusnya ya. Mana yang kita ubah skenario itu. Dan ini jumlah produk dan jumlah bahannya bisa kita tambah lagi. Ini sekedar contoh dengan 3 produk. Kalau kita lakukan hitungan manual tentu akan sulit ya. Biasanya di mata kuliah yang membahas linear programming biasanya
produknya hanya 2 begitu ya. Kalau kali ini kita bisa punya 3, 4 produk dengan cara seperti itu. Nah, kira-kira itu contoh yang saya berikan dalam menghitung linear programming menggunakan Microsoft Excel ya. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentar Anda kalau sudah berhasil di kolom komentar ya. Saya tunggu Anda di video-video saya berikutnya. Terima kasih.